Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep hantaran dari bahan beras ketan putih. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Aku akan siapkan pengukus. Ini pastikan airnya sudah mendidih, lalu masukkan 1 lembar daun pandan serta 500 gram beras ketan yang sudah aku rendam 2 jam terlebih dahulu dan juga sudah aku cuci bersih. Nah, kemudian kukus selama kurang lebih waktunya 30 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan dibuka tutup ya untuk tutupnya. Setelah 30 menit kemudian akan aku angkat untuk ketannya. Ini masih setengah matang ya. Kemudian nanti akan aku aron dengan menggunakan air panas. Untuk daun pandannya bisa diangkat terlebih dahulu ya. Kemudian di sini aku akan siapkan air panas. Untuk air panasnya di sini sebanyak 300 ml yang aku tambah dengan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya untuk beras ketannya hingga tercampur rata untuk air panasnya ini. Nah, kalau sudah air panasnya masuk semua dan juga sudah merata, lalu di sini aku akan kukus kembali. Jadi untuk beras aronnya ini, beras ketan aronnya ini akan aku masukkan lagi ke dalam dandang atau dalam pengukus. Kemudian akan aku kukus lagi selama 20 menit hingga beras ketannya ini matang sempurna, tidak ngeletis ya istilah Jawanya. Oke, akan aku kukus terlebih dahulu dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil dan setelah matang seperti ini, kemudian di sini aku akan siapkan untuk kuah santannya. Jadi di sini aku menggunakan 250 ml santan yang aku tambahkan dengan 300 gram gula aren. Juga di sini aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula arennya ini lumer atau meleleh ya untuk gula arennya. Nah, setelah meleleh seperti ini gula arennya tercampur rata dengan santan, kemudian akan aku angkat dan aku saring supaya kotorannya tidak ikut tercampur. Nah, di sini aku siapkan untuk wajan. Di sini aku menggunakan wajan anti lengket ya. Lalu akan aku tuang untuk santan kinca tadi dengan cara aku saring seperti ini sehingga kotorannya tidak ikut masuk. Lalu masak hingga kental untuk kuah santan dan gula arennya ini. Kurang lebih untuk memasaknya di sini antara 20 menit sampai 30 menit ya. Jadi jangan lupa diaduk terus hingga kuahnya ini mengental. Jadi saat nanti dituangkan itu akan jatuhnya itu perlahan gitu ya. Nah, itu tandanya kuah kinca ini sudah mengental. Nah, ini seperti ini sudah mengental, siap untuk dimasukkan beras ketan yang sudah dikukus tadi. Nah, di sini aku masukkan untuk beras ketannya semuanya ya, dan sisakan sedikit kurang lebih 3 centong saja untuk beras ketan putihnya nanti untuk hiasan ya. Lalu masak kembali dengan menggunakan api yang kecil di sini supaya tidak gosong hingga menyusut untuk kuah santannya ini dan juga sedikit mengkilat kayak keluar minyaknya gitu. Kurang lebih untuk memasaknya ini
15-20 menit ya. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak bergerak di bagian dasar. Oke, dan ini sudah cukup. Kemudian akan aku angkat. Lalu di sini aku siapkan cetakan berdiameter 18 cm atau berukuran 18 cm yang aku alasi dengan kertas baking paper supaya tidak nempel aja. Kalau tidak ada kertas baking paper boleh dialasi dengan menggunakan daun pisang dan dioles minyak ya. Kemudian akan aku tuang semua untuk adonannya. Aku masukkan ke loyang dan aku akan dinginkan. Ini namanya kalau di Jawa, di Jogja itu kue wajik ya, kue wajik dari beras ketan. Ini kalau di Jogja yang terkenal di Mbah Carik ya, yang ada di Kaliurang sana. Ayo, siapa yang pernah makan wajik dan jadah tempenya Mbah Carik? Nah, ini seperti itu, mirip banget ya dengan olahan yang dibuat oleh Mbah Carik. Kemudian kalau sudah masuk semua seperti ini, aku ratakan di bagian permukaannya. Dengan sedikit aku tekan-tekan supaya nanti hasilnya itu bisa padat. Lalu biarkan hingga dingin, sebaiknya dibuat sore, lalu nanti paginya baru dibuka ya dari cetakannya, itu akan lebih bagus hasilnya. Tapi kalau tidak pun juga bisa disimpan hingga dingin kurang lebih 4 jaman baru nanti dikeluarkan dari cetakan. Oke, kita tunggu dingin dulu ya. Nah, untuk sisa tadi, untuk yang putih, beras ketan yang putih tadi kan aku sisakan 3 centong sayur. Ini aku akan cetak dengan menggunakan cetakan kue putu. Ini terlebih dahulu untuk cetakannya diberikan olesan minyak sayur supaya nanti bisa mudah saat mengeluarkan, dan juga tunggu atau biarkan hingga dingin. Jangan lupa ditekan-tekan supaya padat. Oke, nah ini sudah aku diamkan kurang lebih 1 hari ya. Jadi aku buatnya pagi dan ini aku membukanya sore hari. Ini akan aku keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini hasilnya sudah padat dan juga mengkilat. Tentunya rasanya juga akan legit dan mantap. Oke, ini aku buka dulu untuk kertas baking paper. Kemudian di sini untuk hantaran supaya tidak polos seperti ini akan aku berikan hiasan supaya lebih menarik. Ini bisa juga untuk ide jualan. Nah, seperti ini untuk beras ketan putihnya yang dicetak dengan menggunakan cetakan kue putu tadi. Lalu siapkan daun pandan untuk hiasan hijaunya supaya lebih cantik. Kemudian tata. Untuk menghiasnya sesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya. Kalau kalian lebih jago tentunya lebih cantik nanti hasilnya. Oke, setelah seperti ini kemudian akan aku tambahkan dengan daun pandan. Untuk sisa ketan putihnya yang sedikit aku akan buat sebagai putik bunga. Jadi akan aku buat kecil-kecil, lingkaran agak lonjong gitu. Lalu di sini siapkan juga dengan daun pandan. Di sini daun pandan ambil di bagian tengahnya yang keras itu, lalu letakkan di sampingnya seperti ini. Jadi ikuti aja ya, seperti yang aku contohkan ini sebagai tangkai, dan susun untuk putik bunga dari beras ketan putih ini yang aku berikan potongan daun pandan di bagian bawah seperti ini. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan atau ide hantaran saat pernikahan atau mungkin saat mau berkunjung ke saudara. Jadi supaya lebih cantik dan manis, hias untuk olahan ketan atau wajik ini dengan yang menarik supaya orang lebih tertarik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat
ide hantaran atau ide jualan. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kemudian akan aku pindahkan ke wadah. Ini aku pindahkan ke wadah mika, tapi mikaku ini agak kekecilan ya, ukuran mikaku hanya 16. Kalian bisa pilih yang ukuran 18 atau 20 supaya bisa ditutup rapi. Karena ini hanya contoh ya, jadi tidak aku tutup. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Dan jika ingin dijual, silakan saja jual. Harganya tentukan sendiri dari budget yang dikeluarkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide hantaran. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.